menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menunjukkan partisipasi aktif dalam ASEAN Tourism Forum 2024 di Vientiane, Laos pada 23 hingga 27 Januari 2024. Menparekraf menyatakan dirinya akan hadir secara langsung dalam annual event pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. ATF 2024 mengusung tema Quality and Responsible Tourism Sustaining ASEAN Future. Laos sebagai tuan rumah ingin menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi lebih banyak kepada komunitas dan terhadap keberlanjutan pariwisata di wilayah ASEAN. Dalam ATF 2024 akan ada sederet agenda pertemuan, baik pertemuan antar menteri pariwisata dari seluruh negara anggota ASEAN maupun dengan negara mitra seperti ASEAN Plus 3, India, Rusia, hingga ASEAN NTO atau National Tourism Organization. Selain itu ada pula peluncuran Visit Laos 2024 serta Travex atau Travel Exchange 2024 yang merupakan platform bisnis B2B bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN. Bahwa tahun lalu 2023 kita yang menjadi ketua saat ASEAN Tourism Forum kita adakan di Yogyakarta dan banyak sekali pemikiran-pemikiran terbaru saat itu termasuk juga quality and sustainability dan desa wisata. Dan beberapa dari destinasi kita mendapatkan penghargaan saat itu dan juga kita meluncing Borobudur Trail of Civilizations dan kita harapkan di Laos ini rencananya di Vientiane ya ini ya, betul, di Vientiane dan akan dihadiri oleh saya sendiri dan mungkin Mbak Wamen nanti ada peluang untuk saling karena ini rangkaiannya panjang ya mungkin kita lihat nanti bagaimana caranya kita bisa membagi waktu. Sekarang Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Martini Paham menjelaskan, dalam ATF 2024 Indonesia mempunyai peran strategis sebagai co-chair untuk Komite Sustainable and Inclusive Tourism Development. Berkaitan dengan ASEAN Tourism Strategic Plan Post 2025, Indonesia juga berupaya memberikan masukan mengenai nilai-nilai blue, green, dan circular economy yang akan membawa pengaruh positif untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di ASEAN dan secara global. Selain itu, dia menyampaikan Indonesia sebagai lead country coordinator untuk di ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional terus berupaya mendorong adanya sekretariat regional di Indonesia. Dengan kehadiran sekretariat regional ini, diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya tenaga kerja profesional pariwisata di ASEAN. Lebih lanjut, Indonesia yang didapuk sebagai Ketua Indonesia, Malaysia, Thailand Broad Triangle Visit Years 2023-2025 juga akan mempromosikan 10 provinsi di Sumatera dan Kepulauan Riau. Ini adalah kekuatan ASEAN yang sekarang dipegang oleh Laos, Pak. Setelah tahun lalu oleh Indonesia, rangkaiannya dimulai tanggal 22 Januari sampai tanggal 27. Ini acaranya rangkaian luar biasa karena ada berbagai pertemuan dari level NTO atau level Senior Official Meeting ya, dari level eselon 1 lah. Kemudian akan diikuti oleh level Ministerial Meeting di mana dari 10 sudah terkonfirmasi 8 menteri akan hadir di pertemuan NTO di Ministerial Meeting di Laos dan agendanya lumayan banyak, Pak. Mana pertemuannya pertama adalah tentu pertemuan AMS, menteri-menteri AMS, menteri-menteri ASEAN Ministerial State, kemudian ASEAN Member State, kemudian juga diikuti oleh ASEAN Plus 3 di mana ada China, Jepang dan Korea, plus juga ASEAN Ministerial pertemuan dengan India dan ASEAN Ministerial pertemuan dengan Rusia. Jadi ini rangkaiannya luar biasa teman-teman semua. Dan selain pertemuan juga akan dilakukan ada Tourism Award dan juga ada Travex nanti dijelaskan oleh Mas Titus. Jadi Travex ini adalah platform B2B, jadi tidak hanya G2G saja pertemuannya, tapi ada aktivasi yang terkait juga dengan business to business, yaitu dengan Travex. Dan Indonesia memegang peran penting karena kita sebagai sesepuh sebetulnya di ASEAN. Di tahun ini kita akan fokus pada quality and sustainable tourism dan Indonesia ini memegang peran penting karena Indonesia yang pertama adalah menjadi co-chair atau co-lead untuk Komite Sustainable and Inclusive Tourism Development di mana kita secara konkret akan menceritakan keberhasilan kita dan akan juga menceritakan rencana kita untuk desa wisata. Jadi desa wisata ini salah satu jenis konkret, bentuk konkret dari pariwisata yang sangat memegang prinsip sustainable dan inclusivity. Kemudian juga Indonesia tentunya sebagai lead country coordinator untuk MRATP atau Mutual Recognition Agreement on Tourism Professional, kita terus akan mendorong adanya regional sekretariat di Indonesia dan ini sudah masuk ke tahap final, mudah-mudahan bisa langsung di-endorse dan tahun ini kita bisa lakukan regional sekretariat. Dan yang ketiga adalah terkait dengan usaha Indonesia untuk memberikan masukan untuk strategic plan 2025 and beyond, di mana salah satunya kita akan dorong value-value terkait dengan BCGE, Pak, Blue,
green and circular economy. Di sini kita akan memberikan contoh terkait dengan renewable energy, kemudian juga green investment, green jobs, dan apapun terkait dengan sustainable tourism. Dan yang terakhir sebetulnya juga terkait dengan nanti Mas Titus, Indonesia ini juga sebagai lead untuk IMTGT Visit Year, Pak. Jadi teman-teman semua dalam subregional ASEAN ada kerjasama dalam wadah IMTGT, yaitu Indonesia, Malaysia, and Thailand Triangle, di mana kita mempromosikan pariwisata di IMTGT, dan salah satunya Indonesia mempromosikan 10 provinsi di Sumatera dan juga Kepri. Ini upaya kita bersama untuk kita bisa mendorong secara bersama mempromosikan pariwisata Nusantara dalam konteks ASEAN. Sementara Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf Titus Harijati menjelaskan Indonesia akan berpartisipasi dalam Trafex yang berlangsung pada 24 sampai 26 Januari 2024. Dikatakan Titus, Kemenparekraf akan membuat 13 perwakilan dari tour agent atau travel operator untuk berpartisipasi dalam Trafex 2024, di mana Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas dipilih sebagai tema utama dan Desa Wisata Candi Rejo sebagai destinasi utama yang akan ditawarkan kepada para buyers. Trafex 2024 diproyeksi akan dihadiri sekitar 700 hingga 1000 pengunjung dari berbagai kalangan termasuk investor. Jadi untuk ATF Asian Tourism Forum ini kan memang upaya regional ASEAN untuk promosi pariwisata bersama, dan 3 kegiatan utama, yang satu itu adalah ministerial meeting ya Bu Dia, dan kedua adalah launching Laos Visit Laos 2024, dan yang ketiga adalah Trafex itu sendiri Pak. Trafex ini akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 Januari, dan kita Indonesia akan mengangkat temanya Borobudur Pak. Jadi kenapa Borobudur? Borobudur sebagai UNESCO World Heritage, dan kedua Borobudur juga merepresentasikan Laos sendiri. Pasar Laos ada mayoritasnya 68% beragama Buddha, dan ketiga karena nanti di Trafex kita akan mengangkat desa wisata dan juga mengangkat 5 DSP, dan di Borobudur ada desa wisata namanya Candi Rejo Pak. Jadi itu yang akan kami bawa di Trafex, dan kita akan mengajak industri dari TATO dan hotel sebanyak 13. Kalau dari jumlah crowd-nya nanti Pak, prediksinya ada 700 sampai 1000 Pak. Jadi harapannya sih kita bisa dapat transaksi sebanyak-banyaknya, tapi kalau sekarang tadi saya juga diskusi ke tim di regional, nanti akan ada perhitungan dari mereka Pak. Jadi saya belum bisa menyampaikan harapannya sebanyak-banyaknya. ATF didirikan pada 1981 dengan beranggotakan 10 negara anggota ASEAN, mencakup Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Setiap tahunnya, penyelenggaraan ATF dirotasi di antara negara-negara anggota. Tahun 2023, Indonesia sukses memegang keketuaan Asian Tourism Forum yang diadakan di Yogyakarta. Banyak sekali pemikiran-pemikiran baru termasuk juga di dalamnya mengenai quality and sustainability serta desa wisata. Dan beberapa dari destinasi di Indonesia mendapat penghargaan. Seiring dengan itu, Indonesia melalui Kemenparekraf berkesempatan meluncurkan Borobudur Trail Civilization. Tim Eljon Media melaporkan.